Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, sesungguhnya setiap orang ingin hidup benar. Tetapi dalam kenyataannya, ada saja penghalang untuk bisa melakukan hal itu. Apa hambatannya? Bisa karena tidak mau berjuang untuk hidup benar. Ada orang yang berjuang pun ternyata tidak mampu, seolah tidak berdaya melawan keinginan dosa. Mengapa bisa demikian? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9 yang tertulis demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi diberi tema kebenaran anugerah, bukan hasil usaha. Saudara, Paulus telah menemukan jalan untuk diterima Allah dalam Yesus. Maka Paulus menganggap rugi semua hal yang dulu diandalkannya. Keuntungan karena mengenal Kristus, menganggap keuntungan-keuntungan dulu sebagai kerugian. Kitab Filipi pasal 3 ayat 4 bagian belakang sampai ayat 7 mencatat hal itu. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Saudara, keinginan Paulus, ia diterima Allah berdasarkan kebenaran yang adalah pemberian Allah atau anugerah Allah dengan syarat percaya. Dengan membuang kebenaran atas dasar prestasinya atau perbuatan atau usaha yang dulu dia andalkan. Puji Tuhan, sungguh kebenaran tidak diperoleh dengan usaha manusia melalui perbuatan, tetapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, apa makna dan konsekuensinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, senantiasa hidup dalam kebenaran dengan menempatkan firman Tuhan sebagai dasar dan panduan untuk hidup dalam kebenaran. Mengapa sekarang kita bisa dan mampu hidup dalam kebenaran? Karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga kita tidak dikendalikan oleh keinginan dosa, karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Tinggal tergantung keinginan kita. Apakah kita akan hidup dalam kebenaran atau kembali kepada kehidupan yang dikendalikan oleh dosa. Yang kedua, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu pula lah hidup kita sebagai orang percaya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang akan memimpin kita hidup dalam kebenaran, karena Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Roh Kudus juga akan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup benar
ketika menghadapi godaan, cobaan, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak orang bersaksi ketika hatinya tidak damai sejahtera, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres atau tidak benar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menunjukkan kebenaran dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus berkenan terus memimpin hidup kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan dan cobaan dalam hidup kami. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.